Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eriko Stefani Fernandes dari kelas Ekonomi Syariah H dengan NIM 40119248. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai studi kasus untuk dianalisis dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Nah, studi kasus yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, studi kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai jalan berliku dongkrak sektor pariwisata. Nah, secara singkatnya di dalam kasus tersebut menyatakan bahwa sebenarnya sektor pariwisata itu memiliki dampak atau setidaknya memiliki potensial yang sangat besar untuk membantu negara, sangat menjanjikan begitu. Namun ada salah satu masalah dalam sektor pariwisata, yaitu adanya infrastruktur dan hal-hal pendukung lainnya yang kurang mendukung dengan baik. Seperti contohnya akses jalan menuju bandara udara yang terkadang terkena banjir, kemudian akses menuju tempat-tempat wisata yang cukup sulit dijangkau dan perjalanannya itu cukup sulit. Nah, itu jadi kendala. Nah, selanjutnya dari pokok permasalahan tersebut muncullah pertanyaan, di Indonesia keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan masyarakat ternyata mampu menyumbangkan devisa yang sangat besar, Faktor apa yang menjadi daya tarik bagi turis untuk datang ke Indonesia sehingga devisa yang diperoleh sektor pariwisata cukup besar. Nah, Indonesia ini menurut saya memiliki daya tarik yang sangat luar biasa bagi turis, dimana mengingat adanya yang utama adanya keindahan alam yang sangat luar biasa bagaikan surga yang ada di dunia gitu. Nah, itu bisa memancing para turis yang ingin refreshing, dimana sebagian besar biasanya kan turis asing itu berasal dari tempat-tempat yang jarang ada pemandangan alam yang sangat indah. Mereka biasanya hidup di sekitaran daerah gedung, tempat-tempat ramai. Jadi untuk mengalami tingkat kejenuhan dan tingkat stres itu cukup tinggi, dan itu sangat manjur sekali atau sangat diwadahi oleh Indonesia dengan banyaknya wisata alam yang sangat luar biasa. Nah, seperti halnya contohnya beberapa waktu lalu Indonesia sendiri memberikan promosi mengenai ini keindahan alam Indonesia untuk menarik turis dengan tagline mereka yaitu Wonderful Indonesia. Di situ terdapat video-video yang menunjukkan bahwa begitu indahnya pemandangan alam Indonesia sehingga mereka, para turis itu bisa tertarik untuk datang ke Indonesia, di mana keindahan alam yang sangat katakanlah untuk hutan-hutan yang hijau, terus pantai-pantai yang indah sangat sulit dijumpai di daerah mereka. Dan ini keistimewaan dari letak Indonesia yang berada di daerah Khatulistiwa, memiliki keanekaragaman yang alam yang sangat luar biasa. Itu menurut saya. Kemudian ada lagi yaitu dengan adanya kebudayaan, keragaman masyarakat Indonesia yang cukup banyak, adanya budaya, seni yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia, itu juga
bisa menarik para turis untuk datang ke Indonesia. Mungkin ini bukan hanya turis biasa atau mereka bukan hanya datang untuk bersenang-senang. Mengenai keragaman ini, turis akan bisa mempelajari begitu banyak budaya yang ada di Indonesia. Itu sebuah poin tambahan di mana mereka dapat mempelajari hal-hal yang baru bagi mereka. Dan seperti yang kita ketahui bahwa budaya-budaya di Indonesia atau seni-seni yang ada di Indonesia atau sukunya pun sangat unik-unik sekali untuk dipelajari. Dan itu merupakan keunggulan lainnya dari Indonesia, daya tarik Indonesia ini. Kemudian yang menarik bagi saya yaitu adalah keikutsertaan atau keaktifan Indonesia dalam dunia internasional. Yang saya khususkan di sini adalah dunia musik. Nah, di dunia musik sendiri, Indonesia itu memiliki festival internasional. Salah satunya yaitu Jakarta Warehouse Project. Nah, DWP itu atau Jakarta Warehouse Project mendatangkan artis-artis atau musisi-musisi, biasanya didominasi oleh elektronik musik yang cukup terkenal dari mancanegara, dan itu ketika digelar sangat memberikan dampak di mana mereka yang akan tampil dalam acara itu pasti akan membawa fansnya, dan itu bisa di tahun 2019 saja itu bisa mencapai puluhan ribu wisata asing untuk mengikuti festival itu atau menonton. Itu baru dari satu festival musik, sedangkan Indonesia mempunyai festival musik yang lainnya, dan itu cukup membantu sekali. Dan tentunya masih ada banyak lagi keunggulan yang dimiliki Indonesia untuk menarik para turis datang ke Indonesia inti. Itu jawaban dari pertanyaan yang muncul pertama tadi, dan itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu walaupun banyak terkendala faktor infrastruktur dan keterbatasan anggaran promosi, deskripsikan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, tentunya terlepas dari adanya kendala dalam infrastruktur dan penunjang lainnya, ada sisi positif dari pengembangan pariwisata, di mana dengan adanya pariwisata atau pembukaan wilayah pariwisata itu akan memberikan lapangan kerja baru bagi para penduduk masyarakat, lebih khususnya di daerah sekitaran pariwisata tersebut. Nah, di samping itu, dengan adanya pariwisata yang maju, itu akan juga memajukan daerah yang dimiliki oleh pariwisata tersebut. Nah, dengan demikian, dengan adanya pembukaan kesempatan kerja baru, dengan majunya daerah, itu akan mempengaruhi sisi konsumsi, aktivitas ekonomi, yaitu sisi konsumsi, produksi, dan distribusi. Bagaimana? Nah, katakanlah mereka yang semula belum memiliki pekerjaan
yang tetap sudah memiliki pekerjaan dengan adanya bidang pariwisata yang sukses. Mereka dapat pekerjaan, mendapatkan pendapatan, atau bisa juga mereka atau penduduk di sekitaran tempat pariwisata, mereka mendapat pendapatan lebih. Katakanlah mereka sebenarnya sudah punya pendapatan pokok dari pekerjaannya, kemudian mereka buka sampingan di daerah pariwisata, yaitu meningkatkan pendapatan mereka. Dengan meningkatkan pendapatan mereka itu akan otomatis mereka akan memiliki kesempatan atau memiliki peluang untuk memilih hal-hal yang ingin dikonsumsi, dan itu lebih dari yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya mereka hanya harus cukup untuk mencukupi kebutuhan, kemudian dengan adanya pariwisata yang maju di daerah mereka bisa tidak hanya mencukupi itu, kemudian mereka mencukupi kebutuhan mereka, tapi mereka juga bisa menambah, yaitu misalkanlah kebutuhan sekunder mereka begitu. Nah, kemudian dengan adanya konsumsi yang bertambah atau katakanlah permintaan yang bertambah, maka sisi produksi itu juga akan ikut meningkat, meskipun bisa dikatakan tidak terlalu signifikan, tapi itu akan memberikan dampak tersendiri bagi sisi produksi. Nah, selanjutnya untuk distribusi. Dengan meluasnya atau adanya keinginan tadi, itu akan otomatis menyalurkan dari produsen ke konsumen, memerlukan distribusi, dan itu peran pentingnya. Selain itu, daerah pariwisata biasanya sebelum mereka bisa besar pariwisatanya, tempat mereka itu merupakan biasanya tempat-tempat yang kurang dapat dijangkau. Nah, dengan adanya pariwisata yang sukses, itu akan memberikan dampak distribusi barang yang akan lebih terfokus ke mereka. Nah, jadi semula mereka tidak sulit untuk mendapatkan barang karena daerahnya kurang terjangkau, daerahnya kecil, tingkat ekonomi yang kurang. Nah, kemudian dengan adanya pariwisata, produsen atau produsen itu mulai berani memberikan distribusi ke daerah-daerah tersebut. Terlebih lagi dengan pariwisata yang ada, otomatis memerlukan barang-barang pendukung untuk pariwisata tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.